Baik ibu-ibu dan akhwati yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian tausiah paginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali dalam program Tausiah Pagi di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Apa kabar ibu-ibu dan akhwati? Semoga kita semuanya dalam keadaan terbaik, sehat, semangat, dan terus taat menjalani ibadah puasa di bulan ini dan tahun ini. Mudahan ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Baik, ibu-ibu dan akhwati yang dimuliakan Allah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan usia untuk bermuajahah dalam forum yang insya Allah barokah. Dan pagi hari ini, semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dari tausiah pagi yang akan disampaikan. Tema materi hari ini judulnya adalah Ramadan, Momentum Menimba Ilmu, Memperbaiki Amal, yang akan disampaikan oleh Ustazah Citra. Baik, tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan akhwati kita simak penuturan penyampaian tausiah dari Ustazah kita, Ustazah Citra. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan khusyuk dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, kepada Ustazah Citra, tafadholi. Terima kasih pada Ustazah Meti atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Ruli Muslimah dimanapun berada, tak terasa ya kita sudah masuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, adalah bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya ialah pembebasan dari api neraka. Itu artinya saat ini kita sedang berada pada fase kedua, yakni fase maghfirah atau ampunan dari Allah. Di mana inilah waktu terbaik kita untuk mentaubati segala dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa atas kejahilan, kebodohan, ketidakfahaman kita akan syariat Allah, serta memperbaiki diri dan amal kita dengan memperbaiki, juga memperbanyak ilmu-ilmu yang sahih. Sesuai dengan tema materi kita pagi ini, Ramadan, momentum menimba ilmu, memperbaiki amal. Sahabat Ruli Muslimah yang dirahmati Allah, Islam telah melahirkan budaya ilmu dan peradaban manusia yang sangat tinggi melalui wahyu yang merupakan sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam pengertian syariat bahwa ilmu yang benar adalah yang diperoleh berdasarkan sumber yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan dan dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, maka hendaknya mencari ilmu demi untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Sahabat Ruli Muslimah yang dirahmati Allah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang ihsan atau ihsanul amal. Seperti yang disebutkan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ialah Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya bahwa yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Juga dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 7 yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Dalam konsep ihsanul amal ini adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa diterimanya amal soleh tergantung pada niat dan keikhlasan dalam tujuan. Lalu setelah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah cara menuntut ilmu harus sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Sehingga terciptalah suatu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu maksudnya ialah ilmu yang kemudian memberikan pengaruh yang dapat juga dilihat oleh orang lain dalam diri seseorang tersebut. Menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ada banyak sekali keutamaan ilmu atau penuntut ilmu yang disebutkan dengan jelas oleh Allah dalam firman-firman-Nya. Yang pertama ialah bahwa Allah menjelaskan kedudukan orang yang berilmu, bahkan Allah sandingkan atau sejajarkan dengan para malaikat. Tertuang dalam surat Al-Imran ayat 18, Allah berfirman yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah, dalam ayat ini menunjukkan keutamaan seorang yang berilmu. Betapa Allah Ta'ala sampai menggandengkan persaksian para ulama atau orang-orang yang berilmu ini dengan persaksian Allah sendiri dan persaksian para malaikat. Persaksian yang menyatakan bahwa Dialah Allah Ta'ala sebagai sesembahan yang benar dan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada ilah yang benar melainkan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan yang kedua ialah bahwa hal yang perlu dimohonkan kepada Allah ialah ilmu. Seperti dengan yang Allah berfirman dalam surat Toha ayat 114 yang artinya, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, Nabi Muhammad SAW, untuk meminta kepadanya tambahan ilmu. Ini adalah dalil yang sangat jelas akan keutamaan menuntut ilmu. Karena tidaklah Allah memerintahkan kepada beliau untuk meminta tambahan sesuatu kecuali hanya tambahan ilmu. Lalu kemudian keutamaan yang lain ialah orang yang berilmu itu lebih mulia. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 yang artinya, katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Dalam ayat ini, Allah Ta'ala membedakan antara ahlul ilmi dengan yang selainnya. Dia menjelaskan bahwa tidaklah sama antara orang yang tahu kebenarannya dengan orang yang jahil akan suatu kebenaran. Lalu selanjutnya keutamaannya ialah jika tidak berilmu seperti binatang ternak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nauzubillah min dzalik. Lalu yang berikutnya ialah bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain disebutkan dalam Al-Quran tadi,
keutamaan penuntut ilmu juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang penuntut ilmu akan dimudahkan jalan ke surga dan dimintakan ampun lebih utama dari ahli ibadah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air pun. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Lalu selanjutnya juga disebutkan bahwa seorang yang berilmu itu akan mendapatkan kebaikan. Seperti hadis riwayat Bukhari yang menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Dan selanjutnya ialah ilmu menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, pemisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang hanya bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak orang, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Lalu jenis tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Lalu yang berikutnya ialah diberikan ketenangan, rahmat, dan disebut-sebut Allah di depan malaikat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum di sana, di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Sahabat ruli muslimah yang dirahmati Allah, adapun juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengupayakan agar ilmu menjadi berkah. Di antaranya pertama ialah hendaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Allah telah memerintahkan kepada nabinya untuk memohon agar selalu dianugerahi tambahan ilmu. Lalu yang berikutnya ialah bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan selalu merindukan ilmu. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Sesungguhnya seorang hamba butuh kepada kesungguhan dan semangat untuk memperoleh ilmu. Dia paksa jiwanya untuk jauh dari sifat lemah dan malas. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Karena malas akan menyebabkan terhalangnya seseorang dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan sebaliknya, dengan kesungguhan akan diperoleh banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dijadikan kami di jalan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Lalu selanjutnya ialah caranya ketiga, menjauhi segala kemaksiatan dan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sucinya, kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian dan Allah mengetahui segala sesuatu.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu, wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Dia akan menjadi kalian pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Dan yang terakhir ialah jangan bersikap sombong dan jangan malu menuntut ilmu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor karena mereka tidak pernah dihalangi rasa malu untuk mendalami agama. Dan selanjutnya ada keikhlasan dalam menuntut ilmu dan juga untuk bersikap sabar dan zuhud. Zuhud di sini bukan berarti meninggalkan dunia, menjauhi apa yang ada di dalamnya, menjauhi manusia dan memakai pakaian yang kasar, compang-camping, melainkan mengambil dari dunia segala sesuatu yang mendukung untuk taat kepada Allah, menjadikan dunia, harta dan perhiasan hanya di tanganmu saja, bukan di hatimu, dan menjadikan usahamu dalam dunia untuk membantu ketaatan di akhirat. Dan yang terakhir ialah bersahabat dengan orang soleh. Seseorang tergantung kepada agama teman akrabnya. Karena itu hendaklah seseorang memperhatikan siapakah yang akan dijadikan teman akrabnya. Sahabat merupakan penarik. Kalau ia soleh, maka ia akan menggandengmu kepada kebaikan. Kalau tidak baik, maka ia akan merusak agama dan duniamu, serta menyibukkanmu dengan urusan dunia, sehingga engkau terhalang dari belajar, berprestasi, ilmu yang bermanfaat. Sahabat Ruli Muslimah yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik kita, serta menjadi momentum untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan beramal sebaik-baiknya. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Citra yang telah menyampaikan materi hari ini. Masya Allah, tabarakallah, dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Citra, semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Dari yang disampaikan tadi, Masya Allah, jadi tergambar buat kita semuanya, bagaimana posisi ilmu di dalam Islam. Ilmu ini sangat penting gitu ya, bahkan Allah telah menetapkan kewajiban buat kita semuanya untuk menuntut ilmu. Baik itu laki-laki atau perempuan, ataupun siapapun dari kalangan kaum muslimin, wajib untuk menuntut ilmu gitu ya. Tadi disampaikan oleh Ustazah Citra berbagai keutamaan ahli ilmu atau ulama gitu ya. Yang saya catat di sini, Masya Allah, sampai panjang banget ya. Allah menggandengkan persaksian ulama dengan persaksian Allah dan malaikatnya. Kemudian kita harus berdoa juga ditambahkan ilmu, karena ilmu ini menentukan kedudukan kita. Berikutnya, derajat orang yang berilmu itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Berikutnya, jika kita tidak berilmu, maka Allah ibaratkan kita seperti binatang ternak. Nauzubillah min dalik ya. Binatang ternak ini pengandaian atau pengibaratan yang sangat buruk gitu. Nah, kemudian juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Apalagi kemudian ditambahkan dari yang disampaikan oleh Ustazah Citra ini dari berbagai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait bagaimana keutamaan ahli ilmu, gitu ya. Bahkan ketika disampaikan ya, penuntut ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Masya Allah. Berarti ilmu ini sangat penting. Ilmu ini sangat urgent ya untuk kemudian kita punyai di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kemudian kita memahami ya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, apabila kita kemudian tidak mengejar ilmu, tidak mau bersusah payah mengejar ilmu, gitu ya, maka siap-siaplah gitu menanggung bahaya kebodohan, gitu ya. Nah, juga gitu ya dikatakan kalau kemudian kita mau mengejar ilmu, maka tiada orang yang beruntung dalam menuntut ilmu kecuali orang tersebut harus mengejarnya secara totalitas. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu itu diutamakan oleh Allah, tapi untuk menjadi orang yang berilmu ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan gitu ya. Nah, Masya Allah, dari yang disampaikan tadi berarti gambarannya adalah menjadi orang berilmu itu sangat penting
dan menuntut ilmu itu aktivitas urgent yang harus kita lakukan. Tapi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustazah Citra, bagaimanapun berilmu itu penting, tapi ternyata tidak cukup dengan kita punya ilmu saja, gitu ya. Tetapi harus diiringi dengan amal solih, sebagaimana yang disampaikan, gitu ya, di dalam metode pembelajaran Islam. Maka ilmu yang didapat itu harus lil amal, gitu ya. Jadi harus dipraktekkan, harus direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terlebih harus disebarkan. Masya Allah, mudah-mudahan di momen Ramadan ini, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazah Citra, kita semakin bersemangat untuk menuntut ilmu, supaya kita tidak tersesat di kemudian hari, dan tersesat yang mengerikan adalah di yaumil akhir, gitu ya, di mana kita melakukan banyak perbuatan tanpa kita ketahui ilmunya, sehingga aktivitas yang kita lakukan atau amal yang perbuatan yang kita lakukan bukannya amal solih, yang ada malah amal salah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini materi yang disampaikan oleh Ustazah Citra menjadi pencerahan buat kita semuanya, semakin bersemangat untuk menuntut ilmu, dan tentu kita tidak mau, gitu ya, berpayah-payah karena tidak menuntut ilmu, sehingga kita jadi berpayah-payah menahan kebodohan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu, dan tak lupa juga bersemangat untuk mengamalkan. Nah, tadi disampaikan oleh Ustazah Citra, amal yang kemudian diterima adalah harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan yang kedua, cara yang kita tempuh adalah benar. Benar menurut Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Citra yang telah menyampaikan materi hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil pembelajaran dari materi hari ini. Dan tak lupa saya sampaikan kepada ibu-ibu dan akhwati yang dimuliakan Allah, jazakunallah khair katsir atas kehadirannya di forum tausiah pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan, dan kita bisa menyebarkan ke saudara-saudara kita. Baik, kita tutup kajian tausiah pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.